Pemirsa, meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga bumi hanya tanggung jawab segelintir orang. Betul, bukan hanya segelintir orang saja, tapi semua tentu harus ikut bertanggung jawab. Dan ini juga bukan hanya di Indonesia saja atau mungkin negara-negara yang dibilang rawan terhadap pencemaran lingkungan. Termasuk, di Indonesia ini peringatan Hari Bumi menjadi penting agar kepedulian menjaga bumi bisa terus dilakukan. Kita akan ngobrol langsung ya, Jessica ya. Ya, dengan Putri Indonesia Lingkungan ada Sofi Kirana. Halo Halo Sofi, selamat pagi. Selamat pagi Kak Jessica dan Kak Iqbal. Selamat pagi Indonesia. Wah, ini sudah lengkap ini dengan crown dan sesnya. Tentu kita juga apresiasi ya. Ada beberapa aktivitas dan kegiatan peduli lingkungan yang sudah dilakukan oleh Sofi. Yang terakhir saya sempat baca ada konservasi mangrove juga. Nah, ini kebetulan bertepatan dengan Hari Bumi, Sofi, hari ini. Kalau dari yang informasi yang berhasil Anda dapatkan dari teman-teman sesama aktivis peduli lingkungan, apa yang harus dicatat dari peringatan tahun ini? Karena tentu kondisi lingkungan, kondisi bumi ini sudah berubah. Sangat berbeda. Betul, setuju sekali. Terlebih tema Hari Bumi tahun 2025 ini adalah energi kita dan planet kita atau Our Power, Our Planet. Berbicara soal power juga dapat disambungkan juga dengan kekuatan. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan hari ini bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk menjaga diri, untuk tidak memakai plastik yang ada di sekitar kita, untuk menjaga lingkungan, terus kekuatan untuk selalu teguh membawa tas belanja sendiri. Sesimpel itu, hal sederhana itu yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk menjaga lingkungan kita. Oke, Sofi sebagai Putri Lingkungan, maksud kami Putri Indonesia Lingkungan, dan juga sebagai aktivis lingkungan, sebetulnya langkah-langkah apa saja sih yang sudah dilakukan sama teman-teman, terutama untuk mengedukasi masyarakat nih? Sejauh ini saya sebagai Putri Indonesia Lingkungan 2024 sangat terhormat sekali karena dapat berkontribusi langsung turun ke lapangan seperti menanam pohon mangrove, beberapa titik ya di Indonesia yang sudah saya lakukan, dan juga berkolaborasi dengan kementerian yang dahulunya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tapi yang sekarang sudah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi selain ada actionnya, saya juga berkumandangkan di sosial media selalu aktif bahwa ini bumi kita harus kita jaga. Sesimpel dan sesederhana melakukan gerakan gaya minim sampah dalam sehari-harinya. Oke, nah pada saat mensosialisasikan itu, Sofi, tentu mendapatkan feedback ya, kelihatan nih reaksi dari masyarakat seperti apa. Nah, bedanya mungkin dengan beberapa tahun terakhir itu kan, kalau dulu mungkin masyarakat bisa skeptis, bisa tidak peduli begitu. Tapi sekarang efek itu sudah nyata. Banjir lebih sering terjadi, permukaan air sekarang meningkat. Kebakaran hutan, artinya itu kan semua menyakiti bumi begitu. Tapi awareness masyarakat sendiri dari interaksi Anda itu apakah memang sudah meningkat dengan sendirinya dengan banyaknya bencana yang terjadi? Menurut saya sudah meningkat, Kak, karena beberapa kali saya dilibatkan untuk acara-acara mengenai tentang lingkungan dan talk show tentang lingkungan. Para pesertanya sangat kritis dengan berbondong-bondong menyuarakan ide mereka untuk melindungi lingkungan seperti teknologi-teknologi baru atau energi terbarukan yang mereka sedang bereksperimen. Waktu itu saya diberikan kesempatan untuk mengikuti acara dari Kementerian Pendidikan yang membicarakan tentang lingkungan dan hubungannya dengan produk-produk massal yang diproduksi. Itu mereka berbondong-bondong memberikan ide bagaimana packaging yang seharusnya bisa dipakai secara massal untuk melindungi lingkungan, dan yang mereka sudah coba untuk bereksperimen begitu, Kak. Baik, Sofi sebagai Putri Indonesia Lingkungan nih, untuk melihat di tahun 2025, action yang paling mudah untuk dilakukan menjaga lingkungan apa sih?
Seperti yang sudah saya bilang tadi Kak, bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk melindungi lingkungan dan semua memiliki porsinya masing-masing. Saya berharap sebagai individu mungkin dalam kesehariannya bisa menahan diri, memiliki kekuatan untuk meminimalisir penggunaan plastik-plastik yang ada. Seperti misalnya hal yang sederhana membawa tas belanja dari rumah yang bisa dipakai berulang kali, atau mungkin yang sekarang lagi ngetren itu banyak sekali anak-anak muda yang suka bawa minuman sendiri, botol minuman sendiri yang warnanya bermacam-macam. Jadi untuk melindungi lingkungan tidak harus membosankan, tetapi itu juga sesuatu hal yang bisa diaplikasikan ke dalam hidup yang sangat sederhana dan juga bisa menjadikan aktivitas yang seru seperti tadi gerakan membersihkan sampah di pantai-pantai. Itu juga menurut saya aktivitas yang positif di mana kita sebagai manusia perlu adanya terpapar sinar matahari untuk penyerapan vitamin D yang lebih maksimal, olahraga, dan juga bertemu dengan orang-orang banyak di komunitas. Oke. Jadi itu langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan. Jadi nggak usah tumbler sultan, Jessica. Iya, Apapun apa tumbler aja bisa, yang penting bisa boleh ya? berkontribusi buat lingkungan. Sofi, tapi Anda tadi menyebut soal sampah ya. Ini masalah yang bertahun-tahun selalu menjadi hantu dan menjadi bom waktu. Di beberapa daerah ini sudah terlihat dampaknya akibat habit membuang sampah, sampai butuh komunitas seperti misalnya kita sebut saja Pandawara untuk menyadarkan masyarakat, meningkatkan awareness. Nah, apa yang bisa dilakukan kontribusi kecil untuk paling tidak mengingatkan atau mensosialisasikan, atau ada cara lain untuk mengingatkan bahwa itu sudah hal yang primitif dan tidak boleh lagi dilakukan karena menyakiti bumi, Sofi? Kalau menurut saya secara kesadaran generasi muda sudah banyak sekali komunitas-komunitas lingkungan yang turun ke lapangan untuk meningkatkan awareness melindungi lingkungan. Menurut saya ini adalah kerjasama semuanya dalam semua pihak, membutuhkan kolaborasi. Jadi saya berharap mungkin pemerintah dapat memberikan regulasi-regulasi di mana regulasi tersebut bisa merubah gaya hidup masyarakat luasnya. Jadi, seperti halnya masyarakat Indonesia yang mungkin pergi ke luar negeri gitu, yang banyak regulasinya untuk tidak membuang sampah sembarangan atau tidak merokok di tempat umum, pastinya mereka secara otomatis ketika ditempatkan di negara tersebut merasa malu untuk melakukan hal tersebut. Jadi menurut saya penting sekali regulasi-regulasi tersebut untuk membangun habit yang ada di masyarakat. Oke, regulasi untuk membangun habit. Terakhir, Sofi, pesannya untuk Hari Bumi tanggal 22 April apa? Untuk generasi muda, terima kasih banyak sudah mau berjuang melindungi bumi, dan ini semua usaha kita untuk masa depan kita semua. Jadi mari kita melindungi bumi sesuai dengan porsinya masing-masing, sesimpel dengan membawa botol minuman sendiri, membawa tas belanja yang bisa dipakai berulang kali untuk meminimalisir sampah yang ada, dan juga untuk teman-teman yang mungkin di bidang teknologi untuk terus melakukan research-nya untuk melindungi planet kita. Oke, tadi menarik Sofi berbicara soal kolaborasi ya. Semoga kolaborasi ini bisa terus terjalin, Sofi, dengan pihak-pihak berwenang. Kalau misalnya pihak berwenang masih belum melek, kita tunjukkan gerakan sipil komunitas, kita kumpul bareng ya supaya kita bisa mengingatkan. Terima kasih Sofi Kirana, Putri Indonesia Lingkungan, sudah bergabung, dan selamat pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.